Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan untuk materi FT Geriatri untuk pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi desain lingkungan aktivitas untuk lanjut usia. Saudara-saudara semua, jadi untuk aktivitas lansia, karena kondisi secara fisiologis, seluruh sistem mengalami penurunan, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan aktivitas yang menurun, maka agar lansia itu tetap bisa melakukan aktivitas, tetap bisa melakukan aktivitas fungsional, bisa tetap mandiri, lingkungan aktivitas harus didesain sedemikian rupa yang mendukung untuk lansia tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan mandiri, tidak ada risiko jatuh, tidak ada faktor penyulit di dalam melakukan aktivitas. Untuk itu, maka pemahaman lingkungan aktivitas yang tepat, desain lingkungan yang tepat untuk lansia harus kita pelajari. Lingkungan aktivitas yang penting untuk lansia ada 3 tempat yang utama sebenarnya, yaitu kamar tidur, kamar mandi atau WC atau toilet, dan yang terakhir dapur. 3 tempat ini adalah tempat yang paling banyak diperlukan lansia dalam mendukung aktivitas kesehariannya. Jadi konsentrasi bagaimana tempat tidur, lingkungan di sekitar kamar yang tepat, bagaimana kamar mandi, WC, toilet yang tepat untuk lansia, bagaimana aktivitas di dapur untuk lansia, ini perlu kita pelajari supaya lansia dengan segala keterbatasannya bisa tetap melakukan aktivitas dengan penyesuaian lingkungan agar tetap memiliki kemandirian dalam aktivitas fungsional. Desain lingkungan aktivitas yang tepat untuk lansia adalah lingkungan di mana lingkungan aktivitas yang kita ciptakan itu aman untuk lansia dalam beraktivitas. Yang dimaksud dengan aman adalah secara umum tidak ada faktor penyebab jatuh. Tidak ada faktor yang menghambat dalam beraktivitas sehingga memiliki risiko terjadinya kecelakaan. Jadi kategori lingkungan atau ruangan yang aman adalah bagaimana lantai ini tetap bersih, tidak licin, tidak ada penghalang. Jadi seringkali kita tidak menyadari bahwa banyaknya alat permainan di dalam lingkungan rumah seperti mainan cucu, seperti mainan mobil-mobilan, mainan boneka yang bertebaran di mana-mana, ini ternyata bisa menjadikan penghalang lansia dalam melakukan aktivitas. Adanya perabot yang cukup besar, itu kursi yang besar-besar sehingga akses jalannya menjadi sempit, ini juga menjadi faktor lingkungan yang tidak aman. Adanya kabel-kabel, sekarang mungkin banyak kabel untuk HP, anak cucunya ngecas HP, kabelnya kemana-mana, kabel laptop, kabel televisi, internet, mungkin masih banyak menggunakan kabel, itu ternyata bisa menjadi penghalang. Silakan diatur sedemikian rupa agar tidak menghalangi akses bagi lanjut usia. Kemudian adanya karpet. Karpet mungkin yang kondisinya sudah tidak baik, ada ujung karpet yang mengelupas, ini punya potensi penyebab jatuh. Jadi penggunaan karpet itu tidak masalah, asal dalam kondisi yang baik
ujung-ujungnya melekat dengan baik, tidak ada yang terangkat atau terkelupas. Itu sangat berbahaya bagi lansia. Kemudian kategori aman berikutnya adalah penerangan cukup. Bahwa penerangan yang cukup di sini yang utama sebenarnya penerangan secara alami dari matahari secara langsung. Jadi itu akan merupakan penerangan yang cukup baik. Kalau itu terbatas, maka penerangan dari listrik, lampu itu juga bisa digunakan. Tetapi satu hal, bahwa jangan sampai penerangan ini kurang atau penerangan berlebihan, atau bahkan mungkin penerangan mengakibatkan cahaya yang menimbulkan warna yang bias atau warna yang berpendar. Ini mungkin tidak cocok untuk lanjut usia. Dan yang tidak kalah pentingnya, sumber-sumber penerangan dan kontrol lampunya, yaitu saklarnya berada di tempat-tempat yang strategis, yang lansia bisa menyalakan tanpa mengalami kesulitan. Kemudian aman berikutnya adalah perabot tidak berserakan. Seringkali yang tidak disadari adalah banyaknya alat-alat mainan atau mungkin alat-alat rumah tangga yang lain yang memenuhi ruangan. Jadi, karena ini adalah lingkungan untuk aktivitas lansia, pilihlah perabot-perabot yang memang dibutuhkan lansia. Perabot yang tidak dibutuhkan mohon untuk bisa dikurangi agar lansia itu aksesnya gampang. Ada kemungkinan lansia harus berjalan menggunakan alat bantu jalan, kruk, walker, atau tripod. Kalau dia harus menggunakan walker atau kursi roda, maka dibutuhkan space untuk jalan alat bantu berjalan tadi, untuk akses untuk kursi roda maupun walker yang cukup, ya, sehingga dia tetap bisa beraktivitas. Jangan sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas karena lingkungan sekitarnya dipenuhi oleh perabot, kursinya besar-besar, almarinya besar-besar, dan lain sebagainya. Mungkin ada meja yang besar, akuarium, sehingga dia tidak bisa lewat. Tidak bisa menggunakan kursi roda, tidak bisa menggunakan walker karena aksesnya yang terbatas. Ini yang harus diperhatikan, bahwa tidak ada perabot yang berserakan. Berikutnya yang utama adalah, yang dimaksud dengan aman, tidak ada penyebab bahaya jatuh. Jadi penyebab jatuh itu tidak ada di dalam lingkungan aktivitas lanjut usia. Karena kejadian jatuh merupakan kejadian yang cukup banyak dialami lansia. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan yang terdapat faktor-faktor penyebab jatuh. Di sini beberapa faktor penyebab jatuh, yaitu mungkin lantai dan karpet yang kondisinya tidak baik. Maka upayakan lantai dan karpet dalam kondisi yang baik, tidak menonjol, ujung-ujungnya tidak mengelupas atau bahkan tidak terangkat. Jadi terpasang dengan baik. Ini nanti merupakan faktor yang positif, bukan penyebab jatuh. Kemudian pencahayaan cukup terang dan tidak silau. Menempatkan lampu yang baik terutama dekat tangga antara tempat tidur dan kamar mandi. Sehingga posisi saklar harus diperhatikan, lampu ada di mana ini harus diperhatikan agar tidak menjadi penyebab jatuh. Kemudian telepon ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak perlu bergegas untuk menjawab panggilan telepon. Ini seringkali adanya panggilan telepon sehingga lansia harus buru-buru mengangkat telepon. Nah, ini kalau letaknya tidak mudah dijangkau, ini potensi lansia jatuh bila dia harus buru-buru untuk mengangkat panggilan telepon. Dan tidak ada kabel perabot yang berserakan. Itu merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan agar lingkungan aktivitas lansia tidak ada faktor penyebab jatuh.
Nah, sekarang mari kita lihat video terkait dengan desain lingkungan aktivitas untuk lanjut usia. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah lingkungan aktivitas tempat tidur yang cocok untuk lanjut usia. Jadi bagaimana desain tempat tidur yang cocok untuk lansia, kita lihat. Ya. Kalau kita lihat secara umum, tata letak tempat tidur lansia sebenarnya cukup simpel. Tidak memerlukan ruangan yang begitu luas, perabot yang begitu kompleks, tapi cukup memenuhi kebutuhan lanjut usia di dalam tempat tidur. Apa saja yang dibutuhkan itu bisa tersedia, bisa masuk, tidak harus perabot-perabot yang besar-besar atau mungkin yang... Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tempat tidur itu pas untuk lansia, khususnya tinggi tempat tidur. Nah, tinggi tempat tidur yang seperti apa ukurannya? Kalau kira-kira lansia itu duduk di tepi tempat tidur, itu lutut membentuk 90 derajat. Itu tingginya yang pas. Ya. Kalau dia berdiri, berjalan, duduk di tepi bed, di tepi tempat tidur, lutut membentuk 90 derajat. Itulah tinggi tempat tidur yang pas. Kalau dia memang harus menggunakan kursi roda, kira-kira ketinggian tempat tidur itu setinggi kursi roda. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Jadi ketinggiannya setinggi tempat duduk di kursi roda. Itu tinggi tempat tidur. Jadi tempat tidur untuk lansia jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lunak. Ya. Dan yang lebih penting, kalau di lansia tidur di sana, punggungnya tidak sakit karena terlalu keras, atau punggungnya melengkung karena terlalu lunak. Itu tempat tidur yang tepat. Kemudian tempat tidur ini mudah untuk dibersihkan karena potensi ada kotoran, ada sisa-sisa makanan mungkin, ada hal-hal yang harus dibersihkan, maka sebisa mungkin tempat tidur ini mudah untuk dibersihkan. Ya, terbuat dari bahan-bahan yang mudah untuk dibersihkan. If you're bedbound and find it difficult to move around, you have to think about what things are most important to you. How you can reach things for yourself, how you can feed yourself. A trapeze is very useful for... Ya. Jadi ada kebutuhan trapesium, berbentuk trapesium digunakan untuk tempat bergantung, tempat untuk membantu lansia bergeser, berpindah, bangun maupun tidur dengan cara berpegangan pada gantungan itu. Nah, kebetulan gantungan ini berbentuk segitiga. Ini untuk pegangan kalau dia mau bergeser, bangun, tidur, atau mau berpindah tempat. Ini bisa menjadi pegangan. Jadi diperlukan ini, sehingga lansia manakala akan berpindah bergeser tidak harus menunggu anggota keluarga. Karena apa? Dia bisa mandiri. Ya. Kemudian alat yang berikutnya dibutuhkan adalah hospital table. Jadi ada semacam meja yang bisa dipakai untuk makan, untuk menaruh obat dan sebagainya, seperti meja di rumah sakit. Jadi dia bisa makan, bisa beraktivitas makan menggunakan meja di
atas tempat tidur. Kalau makannya sudah selesai, meja itu bisa digeser. Seperti di rumah sakit itu tempat untuk naruh makanan atau minuman atau buah itu bisa digeser-geser. Nah, geser-geser itu namanya hospital table. Sehingga dia kalau mau makan, minum, bisa cukup dari tempat tidur, tidak harus keluar. Ini bila memungkinkan. Tapi kalau lansia masih bisa beraktivitas, masih bisa ke sana kemari, ya diupayakan untuk bisa tetap beraktivitas. Ini kan digunakan untuk lansia yang memang sudah tidak bisa kemana-mana, tetapi supaya dia tetap bisa makan, minum obat sendiri, maka didekatkan mejanya itu ke tempat tidur pasien yang bisa digeser-geser. Itu disebut dengan hospital table. The table part swings right over the bed and it's very easy for you to eat. Or if you Kemudian jangan lupa di samping tempat tidur lanjut usia itu disediakan meja. Gunanya untuk menaruh perlengkapan-perlengkapan pribadi lanjut usia. Kalau ini video sudah agak lama, perlengkapan pribadi misalkan alat-alat medikasi, obat-obatan, minuman, alat tulis mungkin, dan juga alat komunikasi. Ya, mungkin juga untuk naruh tempat-tempat hiburan, misalkan lansia mau mendengarkan radio, mau melihat televisi, bisa untuk naruh remote dan seterusnya di sini. Jadi di sini meja kecil saja, tetapi yang ada di tempat di samping tempat tidur dan bisa dijangkau. Ya, misalkan di sini ada alat tulis, ya, ini digunakan untuk sebagai alat komunikasi. Misalkan lansia harus tetap menulis pesan. Tolong bangunkan saya nanti jam 2 karena akan minum obat. Nah, nanti anaknya atau pengasuhnya kalau melihat itu, oh ternyata dia berpesan jam sekian untuk dibangunkan. Itu gunanya alat tulis sebagai alat komunikasi. Termasuk juga mungkin alat-alat medikasi, mungkin tisu basah, obat-obatan, air minum, dan seterusnya. Your bedside table should be high enough so that you can reach things on it easily without having to stretch. On your table, you're going to want those things that are the most important to you. For instance, a telephone, your medication, some water, whatever you feel is important. Another piece of furniture that's often used close to the bed is the commode, or portable toilet. This is a standard commode. Jadi alat berikutnya yang mungkin digunakan adalah toilet yang portable. Ini adalah kursi yang sebenarnya ini adalah toilet yang portable karena di bawahnya ini ada kontainer untuk It has rubber tips on the feet so that it can't slide around. Jadi ini diperlukan manakala dalam kondisi darurat, lansia harus ke toilet, tetapi karena waktunya nggak cukup atau harus buru-buru, maka dia perlu toilet yang portable seperti ini. Kalau dia memang mampu ke toilet, dipersilakan ke toilet. Tapi ini hanya adalah untuk emergency, manakala memang harus cepat, kira-kira begitu. Dan ketinggian dari portable toilet ini setinggi tempat tidur, sehingga lansia tidak kebingungan, ya, kira-kira begitu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Another thing to consider in your bedroom is the placement of the rest of the furniture in relationship to the bed. If you have trouble moving around or need a wheelchair. Jadi berapa ruangan yang tepat untuk tempat tidur lansia? Ya, kira-kira kalau ukuran ruangan itu yang jarak antara perabot-perabot ini dari tempat tidur ke kursi, ke meja, kemudian ke pintu, yang kira-kira cukup untuk lewat kursi roda atau untuk lewat walker, gitu. Jadi bukan ruangan yang terlalu besar atau ruangan yang terlalu sempit. Kalau terlalu besar, tentunya nanti jarak antar perabot juga akan terlalu jauh, nanti akan kerepotan. Kalau terlalu sempit, dimungkinkan akses kursi roda, akses walker tidak bisa karena tempatnya yang terbatas.
In fact, if your room is too small, you might want to move your bed completely out of the bedroom into some other room of the house. Now let's take a look at the floor. This carpet, for instance, could be a problem for you if you have trouble moving around. I'm not saying that you should take the carpet up, but it is something to consider when you're thinking of your own mobility. Termasuk juga tadi pintu ya, pintu keluar masuk tempat tidur yang cukup lebar yang bisa untuk keluar masuk alat bantu mobilitas berjalan, keluar masuk kursi roda, keluar masuk walker. Jadi pintunya jangan terlalu sempit. Itu kira-kira gambaran tempat tidur yang cocok untuk lanjut usia. Ini akan kita lihat lagi bentuk lain tempat tidur yang bisa dijadikan gambaran bagi kita kira-kira tempat kamar tidur yang cocok untuk lanjut usia itu yang seperti apa. Ya, akan kita lihat videonya terlebih dahulu. Oke, ini adalah desain tempat tidur yang lain yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi lanjut usia. Ini tempat tidurnya bentuknya relatif simple seperti ini. Memang banyak besi-besi, banyak gantungan-gantungan di sini. Ini tidak lain adalah untuk mendukung kemandirian lansia dalam aktivitas yang terkait di tempat tidur. Bisa jadi lansia ini kesulitan untuk bangun, kesulitan untuk berjalan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Maka ini contoh gambarannya seperti ini. Ini mungkin ada pegangan yang cukup kuat karena ini bisa menjadi bantuan lansia pada saat berjalan menuju ke tempat tidur atau bangun, dia harus pegangan pada besi seperti ini, tapi ini juga harus kuat. Ya. Jadi walker atau chair nanti bisa lewat ke sana. Ya. Ini adalah penerangan yang bisa dinyalakan, dimatikan dengan remote saja. Ini kan membantu lansia untuk mengoperasikan lampu, menghidupkan dan mematikan tanpa harus mencari atau mencari letak saklarnya di mana. Ini cukup dekat saja. Lampu, televisi itu bisa dikendalikan dengan remote. Jadi lansia dipermudah dengan cara seperti itu. Nah, ini misalkan lansia dia harus menggunakan kursi roda atau kursi di samping tempat tidur. Ini gambaran kursi roda setinggi ini. Dari kursi roda lansia mungkin bisa berdiri, bangkit, dan bergeser. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya besi-besi ini adalah untuk membantu lansia untuk bergeser seperti itu. Sampai ke posisinya sudah tepat. Ya. Ini tidak ada lain supaya lansia bisa mandiri tanpa menunggu bantuan dari orang lain untuk bangun atau
tidur gitu, dia sudah bisa mandiri dengan dibantu alat-alat seperti ini. Dia bergeser sampai ke kursi roda, dari kursi roda dia bisa keluar kemana saja. Kira-kira gitu. Ini gambaran untuk tempat tidur. Gitu. Nah, sekarang kita lihat gambaran untuk kamar mandi yang cocok untuk lanjut usia yang seperti apa. Kamar mandi untuk lansia adalah kamar mandi yang cukup fungsinya, mudah untuk digunakan, dan tidak mengakibatkan jatuh. Ya. Unfortunately, in many homes, the bathroom is quite small and it's not designed to be convenient for someone who's weak or ill. It may be very difficult to get in and out of the bathroom. Jadi, pintu kamar mandi ini yang kira-kira bisa untuk dilewati kursi roda atau walker. Dah itu yang bisa untuk dilewati. Ya, gitu. Sehingga kalau dia menggunakan kursi roda atau walker tetap bisa beraktivitas sampai di kamar mandi. Jangan terlalu sempit. Ya. Pintu itu bisa didesain lebar dan juga ketinggiannya jangan naik turun sekali karena potensi nanti akan menyulitkan kursi roda. Ya. Lantai diupayakan tidak licin, tidak tapi juga mudah untuk dibersihkan. Ya. Nah, lansia dalam aktivitas mandi bisa dengan posisi duduk atau dengan bathtub, tetapi dia nanti bisa ada pegangan. Ya. Kalau dia memang harus dengan kursi, mungkin kursi bisa didekatkan. Nanti kita mungkin bisa melihat kamar mandi yang mungkin agak lebih simpel dan bisa dipakai lansia untuk lebih mudah. Kalau ini mungkin desainnya sedikit modern, tetapi lansia harus menyiapkan kursi. Kemudian ini ada wastafel, ya, area untuk. Jadi di bawah wastafel ini harus ada sedikit rongga supaya kursi roda nanti bisa masuk. Kalau dia menggunakan kursi roda, ini tidak terbentur oleh dinding sini, tapi dia bisa masuk. Kemudian kalau dia harus membersihkan kuku dan lain sebagainya, ini bisa dimodifikasi alat bersih yang seperti ini. Ini akan membantu lansia untuk ya. Ini alat untuk bercukur, ini bisa dengan grip yang besar karena nanti akan membantu lansia untuk beraktivitas. Ini toilet bisa didesain seperti ini, agak sedikit tinggi karena kursi ini bisa ditinggikan dan juga ada pegangan ya untuk membantu dia bangun maupun duduk, ada pegangan yang kuat. They won't support you. They're not usually firmly attached to the wall, and you could have an accident. If you feel like you do need such a grab bar, have one installed that's specially made for that purpose. Oke, sekarang kita lihat untuk desain kamar mandi yang lain ya, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan supaya saudara ini punya wawasan yang lebih banyak tentang desain kamar mandi untuk lansia.
Nah, ini bentuk lain kamar mandi yang bisa menjadi pilihan untuk lansia. Kalau kita lihat secara umum, bentukan kamar mandi cukup simpel seperti ini. Banyak pegangan-pegangan, kursi untuk saat dia tidur, saat dia mandi, beberapa tempat. Ya. Nah, kalau dia mandi cukup dengan posisi seperti itu, menggunakan shower, ya, cukup praktis. Ya, kalau kita lihat sini, ini sebenarnya adalah untuk penggantung dari korden atau penggantung dari tirai yang memisahkan area basah sama area kering. Ya, ini diberi contoh untuk menggantung seperti ini untuk memberi contoh bahwa penggantung tirai ini juga harus kuat. Ya, karena bisa jadi tirai itu dijadikan pegangan manakala ada lansia mau jatuh atau apa, dia akan pegangan. Kalau yang dipegang itu korden dan ternyata atau tirai, penggantungnya tidak kuat, maka dia sudah jatuh tertimpa palang besi ini. Nah, untuk itu maka harus kuat supaya memang betul-betul kokoh, tidak mungkin bisa jatuh. Nah, ini kloset yang ada pegangannya. Nah, ini bisa untuk membantu pegangan dari duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk di toilet. Nah, ini yang kira-kira bisa dibuka tutup dan cukup soft, ya, tidak langsung menutup begitu saja. Nah, ini adalah area untuk membersihkan diri. Ya, di bawahnya ini yang relatif terbuka supaya kursi roda bisa masuk. Gunakan keran yang kira-kira bisa digerakkan, terus di pengoperasiannya juga sedemikian rupa yang mudah. Syukur kalau dengan sensor tangan kita taruh di bawah aja sudah keluar airnya sendiri. Jadi akses cukup luas yang kira-kira bisa dipakai untuk lewat kursi roda dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran toilet yang digunakan untuk lanjut usia. Cukup simpel sebenarnya, tidak terlalu macam-macam, tetapi fungsional. Oke. Berikutnya coba kita lihat tentang desain tempat masak atau dapur untuk lanjut usia. Kira-kira kalau lanjut usia tetap beraktivitas di dapur, ini desain tempat masak atau dapur yang seperti apa? Jadi prinsip untuk menata dapur untuk lanjut usia adalah bahwa lanjut usia dalam melakukan aktivitas di dapur ini untuk keperluan memasak untuk dirinya, bukan untuk seluruh anggota keluarga. Jadi kalau lanjut usia ini memasak untuk dirinya, ini jauh lebih ringan sebenarnya. Tidak harus satu keluarga lansia yang masak sendiri, nanti memberatkan. For instance, a wheeled cart like this one can be used to roll things around the kitchen.
Jadi perlu ada roller ya, meja dorong yang bisa untuk membawa makanan, hasil masak atau bahan makanan dipindah ke tempat satu ke tempat lain kalau bisa dengan cara didorong. Ini akan jauh lebih praktis ya, daripada harus membawa. Just as in other rooms of the house, you should consider what it is that's important for you to do when your strength and stamina are limited. By careful planning of your meals and arrangement of your kitchen for convenience and safety, you'll find that you maximize your cooking skills at the same time that you preserve your strength. One good thing to do is to arrange all your cooking utensils and your food so that they're easily accessible to you. Jadi dalam mengatur atau melakukan desain di dapur, upayakan gunakan alat-alat yang simple, praktis, dan gunakan alat masak yang mudah. Kalau bisa ini alat masak yang bisa untuk masak nasi, sayur, dan seterusnya, atau dengan menggunakan microwave yang jauh lebih mudah. Jadi tidak perlu alat-alat yang begitu banyak. Alatnya simple tapi cukup untuk berkegiatan. Idea is to keep your countertops clear so that you won't accidentally knock things off. Dan juga tempat yang kira-kira mudah untuk On days when your dibersihkan. coordination and sensitivity to pain aren't quite up to par, it's especially important to remember safety while cutting and cooking. Always cook on the front burners of the stove. That way you don't have to reach across a hot burner. If your stamina is low and you don't feel like preparing a whole meal from scratch, why not use frozen or convenience foods? Another handy item is a crock pot. With a crock pot, you can safely leave a whole meal to cook all day without worrying. And as for ya, jadi semakin tua seseorang mestinya bisa mengatur alat masak yang tepat untuk dirinya. Kalau bisa alat masak yang cepat mateng, tidak terlalu lama di dapur, dan pilihlah bahan makanan yang memang cara masaknya simple. Ya. Tadi saya sebutkan, jangan sampai lansia tiap hari masak rendang, itu sampai 7-8 jam. Masak nasi, itu pilihannya jangan masak ketupat, itu 4-5 jam baru mateng, itu terlalu lama. Yang simple-simple saja. Ya. Gunakan alat masak yang cepat, misalkan alat masak yang dengan tekanan tinggi, ada yang microwave, ada presto. Nah, panci presto itu akan lebih mudah untuk mengoperasikan dan lebih cepat. Ya, kalau bisa gunakan alat masak atau gelas atau piring yang mungkin mudah untuk dibersihkan atau apa istilahnya dari kertas, ya, disposable, ya, jadi tidak harus aktivitasnya bersih-bersih alat makan yang enggak selesai-selesai. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ada alat masak yang sekali pakai, ya, misalkan sekarang kan banyak itu gelas yang dari kertas yang sekali pakai, itu misalnya dia tidak terlalu harus mencuci tempat makan, kira-kira begitu. For plates for snacks or lunches. The key to meal simplification is prior planning. If you write a whole week's menus in advance, then you need to shop fewer time. Ya, jadi inilah lansia didorong untuk merencanakan masakan yang paling mudah dan cepat untuk diolah. Ya, jangan tadi kalau ingin masak, saya ingin sop buntut, wah itu masaknya lama. Ya, yang simpel-simpel saja, ya. Bahkan mungkin yang cara masaknya sederhana, cepat, dan tidak merepotkan. That way you can prepare whole portions in advance and freeze them for use later. Ya. Jadi itu yang ingin saya pesankan ke kita semua tentang desain lingkungan
aktivitas yang cocok untuk lanjut usia. Silahkan saudara isi daftar hadir, kemudian link-link video pendukung ini semua saudara buka di channel YouTube untuk menambah wawasan kita semuanya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.